Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam Patunggilan. Selayaknya kita mengucap syukur di hadapan Tuhan oleh karena saat ini kita diberikan kesempatan dan waktu untuk berkumpul, terlebih bersekutu di tengah keluarga kita masing-masing untuk menghadap kehadirat Tuhan. Marilah bersama-sama kita memasuki ibadah di tengah ibadah keluarga ini dengan terlebih dahulu kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4. Hai mari sembah. Kita nyanyikan bait yang pertama. Hai mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergembar, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Bersama dengan keluarga kita, mari kita mengambil saat teduh dan kita menjalani ibadah ini dengan dasar pengakuan yang demikian. Ibadah kami pada saat hari ini bersama, kami dasarkan dalam tangan kuasa kasih Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah, damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, di tengah ibadah keluarga kita, mari mendasari dengan membaca dalam Injil Yohanes pasal ke-15 ayat 16 sampai dengan 17 yang demikian. Injil Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Secara umum ibu bapak, dalam berelasi di tengah kehidupan baik keluarga maupun masyarakat maupun dalam lingkungan pertemanan, secara umum hubungan itu terjalin kuat, terjalin hebat dan erat ketika masing-masing memahami bahwa sebuah relasi itu adalah persoalan bagaimana memberikan kasih, bukan menerima kasih. Dengan demikian, ketersalingan dalam hidup akan semakin nyata. Dan seperti pada umumnya, hubungan akan menjadi renggang, retak, bila ketika kita mencurahkan cinta dan kasih tidak berbalaskan sebagaimana yang kita harapkan. Akan tetapi dalam Injil Yohanes 15 ini kita diajak bahwa kasih adalah pilihan hidup kita. Mencintai adalah pilihan hidup kita apapun yang terjadi. Dan hubungan baik itu terjalin bukan karena hanya orang lain yang mengasihi kita, tetapi oleh karena kitalah yang memilih kasih sebagai jalan hidup kita, sebagaimana Kristus memilih kita. Kita nderek Gusti menjadi kepunyaannya, menjadi murid-muridnya. Ini bukan persoalan kita yang memilih, akan tetapi Dialah yang memilih kita untuk ada di tengah-tengah karya keselamatannya. Demikian dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menyatakan belas kasih, bukan persoalan orang lain
membalas kasih sedemikian rupa, akan tetapi kasih dan cinta itu adalah jalan hidup kita sebagai manusia. Tetaplah mencintai, tetaplah mengasihi, karena itulah pilihan kehidupan sebagai orang percaya. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 2. Ku diberi belas kasihan. Kasihan walau telah ya hatiku, tadiku aku kini heran. Tuhan besar rahmat-Mu, Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Terimalah selamatku, hanyalah dalam rahmat-Mu. Dimanakah selamatku, hanyalah dalam rahmat-Mu. Saudaraku yang terkasih, mari kita menyiapkan hati kita berdoa. Kita memohon pertolongan kasih Allah untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sebagai tempat tersemainya sabda Allah. Sehingga firman Tuhan yang akan kita gumulkan bersama-sama tidak menjadi kering, akan tetapi senantiasa bertumbuh dan berbuah. Mari kita berdoa. Yang Maha Kasih Allah kami Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas setiap rahmat dan kasih Tuhan yang Allah sertakan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami, Engkau mempersekutukan kami di dalam keluarga kami masing-masing. Engkau mencertakan cinta dan kasih yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Karena belas kasih Allah lah kami dapat merasakan kehidupan ini. Di tengah begitu banyak tantangan yang terjadi, khususnya di tengah-tengah pandemi. Akan tetapi kami bersama-sama mengimani bahwa perlindungan Tuhan akan senantiasa nyata. Perlindungan Tuhan akan senantiasa hadir dalam kami, sehingga kami dikuatkan hari lepas hari. Tidak sedetik pun Allah meninggalkan kami. Dan bersama-sama di tengah keluarga kami, ya Allah, kami akan mendengarkan, menggumulkan akan sabda firman Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kami sebagai tempat kehadiran firman Allah, tersemainya firman Allah. Sehingga firman ini bukan hanya kami dengarkan, akan tetapi firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dalam menyatakan kehendak Allah.
Bapa Surgawi, kami akan membaca sabda firman Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudaraku dan keluargaku yang terkasih, mari kita menyiapkan bacaan kita yang tertulis di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, ini ayat yang cukup pendek. Kita baca ayat 21 sampai dengan 24. Di Efesus pasal yang ke-6 kita baca ayat yang ke-21 sampai dengan 24. Ini adalah ayat penutup di dalam Efesus, yaitu Efesus pasal 6 ayat yang ke-21 dan sampai dengan 24. Mari kita baca bersama-sama di tengah keluarga kita. Pemberitahuan salam, supaya kamu jangan mengetahui, saya ulangi, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepadamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Dengan kasih yang tidak binasa. Saudaraku yang terkasih, tema renungan kita pada saat hari ini didasarkan pada atau pancaran air hidup yang bersama-sama dituliskan pada tanggal 24 Agustus dengan judul Kasih yang Tidak Binasa. Kasih yang tidak binasa. Berbicara tentang mengasihi, mencintai, mengagumi, ketika dalam masa-masa yang dipenuhi dengan asmara, seseorang atau pemuda atau kita semua pada umumnya akan mencoba mencurahkan segenap hidup, pikiran, tenaga untuk menyatakan cinta kita, kasih kita, rasa yang dimiliki, supaya yang kita cintai, yang kita sayangi merasakan, mengetahui betapa besar cinta kita. Seperti yang pernah terjadi dalam sebuah kisah, yaitu bagaimana menyatakan cinta Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang. Tentu kita ingat kisah ini. Oleh karena besarnya cinta, oleh karena keinginannya untuk memenangkan hati sang gadis pujaan Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso memenuhi apapun syaratnya, meskipun syarat itu secara manusia, secara akal itu mustahil untuk diwujudkan. Seperti permintaan Roro Jonggrang, yaitu minta didirikan kalau nggak salah itu 1000 candi dalam satu malam. Jenengan bisa bayangkan. Wong kadang kita bangun gapuro saja bisa berhari-hari, ini candi. Dan jumlahnya tidak sedikit. Kita bangun pagar rumah saja membutuhkan waktu yang panjang. Apalagi 1000 candi. Sepertinya apa yang dirasakan Bandung Bondowoso ini tidak sejalan dengan rasa yang dimiliki oleh Roro Jonggrang. Akan tetapi Bandung Bondowoso ingin mencoba meyakinkan, aku iki cinta, aku iki tresno.
Dengan mewujudkan apa yang diinginkannya, harapannya ia dapat memenangkan hati Roro Jonggrang. Namun di balik semuanya itu, oleh karena Roro Jonggrang sebenarnya tidak menghendaki semuanya itu menjadi nyata, hidup bersama-sama dengan Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang meminta para perempuan di desanya untuk menumbuk padi dan membakar jerami di sisi timur. Sehingga suara ayam jantan berkokok terdengar bersautan, yang tandanya apa? Waktu yang diberikan itu habis. Dan selesailah apa yang diminta oleh Roro Jonggrang. Melihat semuanya itu, waktu sudah habis dan belum selesailah bangunan tersebut yang diharapkan. Akhirnya Bandung Bondowoso dengan rasa kesalnya, dengan rasa kecewanya, karena merasa kalah, merasa tidak bisa memenuhi, mengutuk Roro Jonggrang untuk menggenapi bangunan yang diharapkan. Kisah cinta yang digambarkan melalui kisah ini memberikan sebuah kisah yang sangat ironis. Oleh karena cinta dan kasih ini memaksakan seseorang untuk memiliki rasa yang sama seperti halnya yang kita miliki, padahal belum tentu. Perasaan itu bisa sama persis seperti halnya yang kita miliki. Lek aku tresno demikian besar, mesti kono tresnone yo gede. Kadang wong tresno niku kita mencintai sedemikian rupa, ya tresnone enggak terbalaskan. Namun di tempat ini cinta yang diberikan bukan hanya tidak terbalaskan, tetapi ketika merasa bahwa apa yang diharapkan Bandung Bondowoso tadi tidak bisa diberikan, cinta itu menjadi amarah, cinta itu menjadi binasa, cinta itu berubah menjadi sebuah dendam yang mengutuk yang dicintainya menjadi patung yang menggenapkan apa yang diinginkan. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, mencintai, mengasihi, kita sadar bahwa terkadang diperhadapkan dengan kesulitan. Siapa yang bertahan tetap mengasihi ketika kesulitan mendera, bisa dipahamkan bahwa kasih yang demikianlah yang bisa nyata. Ketika cinta dan kasih itu mampu bertahan, mampu tetap tidak binasa, tidak sirna di tengah-tengah kesulitan, selayaknya itulah yang bisa disebut cinta dan kasih. Seperti halnya situasi-situasi yang pada saat ini, COVID-19 yang hadir, yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, menghasilkan begitu banyak kesulitan, menghadirkan begitu banyak tekanan. Tentunya kita melihat ribuan orang yang kehilangan anggota keluarganya oleh karena pandemi. Anak-anak tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekolahnya. Diri kita mencoba untuk menekan hal-hal yang mungkin kita harapkan. Bahkan kita tahu begitu banyak perkawinan-perkawinan yang terjadi ternyata tidak bisa dirayakan seperti halnya pada umumnya. Kesulitan-kesulitan itu nampak dalam kehidupan manusia. Bahkan kesulitan-kesulitan yang terjadi itu mendatangkan duka yang begitu mendalam, oleh karena kita ditinggalkan oleh orang kita cintai, kita ditinggalkan oleh orang yang mencintai diri kita. Dalam kehidupan kita,
tak lepas dari tantangan dan kesulitan, entah apakah hari esok akan menjadi lebih mudah ataukah lebih berat dalam menjalani kehidupan ini. Rasul Paulus ketika mengirimkan surat kepada jemaat di Efesus, ia pun juga dalam situasi dan posisi yang tidak gampang, yang tidak mudah. Ia berada di penjara, dibatasi oleh jeruji besi. Kemerdekaannya secara jasmani itu dikurung dalam penjara, tetapi iman Rasul Paulus tetap merdeka. Cinta kasih Rasul Paulus tetap merdeka. Sehingga ia tetap mencintai jemaatnya, bahkan dia tetap mencintai jalan hidupnya untuk mengasihi Tuhan. Ia pun menghayati bahwa penderitaan yang dialaminya tidak akan binasa oleh apapun juga, bahkan oleh situasi-situasi yang sulit sekalipun. Situasi-situasi yang mengecewakan sekalipun tidak akan mampu memburamkan, membinasakan, menenggelamkan cinta yang ada dalam kehidupan Rasul Paulus. Karena ia tahu bahwa cinta itu diteladani oleh Sang Kristus Yesus, Tuhan kita, yang juga memberikan cinta kasih yang sama. Meskipun yang dicintainya seringkali mengkhianati Tuhan, Allah tetap memberikan cintanya, memberikan kasih dan keselamatannya bagi manusia, bagi para murid bahkan yang meninggalkannya ketika Tuhan Yesus disiksa. Tapi Tuhan tetap menyatakan cinta kasihnya ketika dia bangkit, tetap datang mendatangi para murid untuk meyakinkan bahwa ia mengasihi murid-muridnya. Kasih Allah yang tidak binasa, kasih Tuhan tidak binasa. Demikian juga kasih yang dimiliki oleh Rasul Paulus tidak binasa. Tidak berubah apapun yang terjadi. Karena seperti halnya Kristus, ia memilih kita, bukan kita yang memilih dia. Allah juga demikian, bahwa mengasihi manusia adalah jalan kasih pilihannya. Rasul Paulus juga demikian, mengasihi umat, mengasihi sesamanya adalah pilihan jalan hidupnya. Apapun respon dari keadaan tidak akan mengubahkan rasa cinta kasih yang sudah tertanam di dalam kehidupannya. Seperti yang dituliskan pada ayat yang ke-24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kasih yang tetap apapun yang terjadi. Kasih yang tidak binasa oleh apapun juga. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita juga merefleksikan sikap yang demikian. Mari kita mencoba melihat diri kita dalam masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan tekanan dan beban. Baik itu oleh karena keadaan, oleh karena pandemi. Baik itu karena relasi kita dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak. Apakah kasih dan cinta itu tetap sebagaimana kasih kepada Kristus dan kasih Kristus kepada kita? Ataukah kasih itu berubah menjadi yang lain dan tenggelam binasa seperti cintanya Bandung Bondowoso tadi? Ketika cinta itu tidak terbalas oleh yang dicintai, cinta kasih yang begitu besar tadi berubah menjadi kebencian, menjadi dendam, amarah yang membinasakan. Mari bersama-sama kita merefleksikan cinta kita, kasih kita, tresnone awake dhewe siji lan siji. Bersama-sama dengan anggota keluarga kita, bersama dengan tetangga kita. Adakah kita memiliki rasa cinta yang tidak binasa seperti kasihnya Tuhan Yesus Kristus? Seperti kasihnya Rasul Paulus kepada umatnya.
Sekiranya saudara-saudara semua dapat membukakan hati untuk tersemainya cinta itu dalam hati saudara. Dengan kerendahan hati, cinta itu bertumbuh dalam kehidupan saudara. Oleh karena firman Tuhan tertanam dalam hati saudara-saudara sekalian. Selamat menghayati kehidupan di tengah keluarga. Sekiranya kita dimampukan, dikuatkan untuk menghadapi segala peristiwa dengan cinta dan kasih yang tidak binasa. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Diberi belas kasihan, walau telah ya hatiku, tadiku aku kini heran, Tuhan besar dan rahmat-Mu, hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia, hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama kita mengarahkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Karena Dialah nakoda, karena Dialah pemandu kita. Sekiranya kita dipandu dan kita juga memberikan diri untuk dituntun, supaya Sang Nakoda dapat mengarahkan kehidupan kita kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yesus kau nakodaku. Kidung Jemaat nomor 409 bait 1 dan 2. Yesus kau nakodaku di samudra hidupku, badai topan menggeram dan gelombang menyerang, kemudikan hidupku. Yesus kau nakodaku. Berdiri sabundanya, anak mereda, ombak dahsyat pun teduh, turut perintah-Mu penuh, Kau penguasa laut seru, Yesus kau nakodaku. Mari bersama-sama Ibu Bapak, kita tutup ibadah kita pada saat hari ini dengan kita berdoa. Di tempat ini kita juga akan berdoa untuk saudara kita yang sakit, Mas Aris yang sakit oleh karena kecelakaan kerja, anak Leo yang sekarang dalam perawatan di Saiful Anwar Malang oleh karena kecelakaan. Begitu juga dari anak saudara kita Randy yang sekarang juga dirawat di rumah sakit. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Sang Pencipta langit dan bumi. Penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan senantiasa ada di dalam kami. Kasih sayang Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan dan tidak binasa oleh apapun juga. Kasih Tuhan kekal, dan kiranya kasih dan cinta yang kekal itu hidup di dalam kami, menjadi teladan hidup bagi kami semua,
untuk nderek Gusti, ikut Tuhan kemanapun kami pergi. Di tengah keluarga kami, di tengah kehidupan masyarakat, sekiranya kasih yang tidak binasa, kasih yang tidak berubah, itu senantiasa nyata dan menguatkan kami, sehingga mengasihi menjadi jalan hidup kami sebagai orang percaya. Di tengah keluarga kami berdoa untuk saudara kami, Mas Aris dari Pepantan Selumbung, yang pada saat hari ini dirawat di Madinah oleh karena kecelakaan kerja. Anak Leo yang pada saat ini dirujuk di Malang, Saiful Anwar. Begitu juga anak dari saudara kami Randy yang pasca operasi, yang sekarang juga di Saiful Anwar Malang. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai, sehingga ya Tuhan dengan penyertaan Allah, saudara-saudara kami dipulihkan, disembuhkan, sehingga dapat melakukan aktivitas pekerjaan, kegiatan, dan berkumpul bersama-sama dengan keluarga sebagaimana yang mereka rindukan. Berkati para dokter, berkati perawat, berkati orang-orang yang terlibat dalam proses penyembuhan, khususnya keluarga yang mendampingi. Sekiranya kasih yang mereka berikan memberikan penguatan dan pemulihan. Begitu juga kami berdoa bagi Bu Pus yang pasca perawatan dari rumah sakit. Tuhan senantiasa memulihkan, Tuhan senantiasa memberkati, sehingga ya Tuhan saudara-saudara kami ini dapat disembuhkan dan dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Di tengah kehidupan kami saat ini, kami berdoa bangsa dan negara kami, gereja kepunyaan Tuhan yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19. Ajarkan kami tetap setia, ajarkan kami tetap memberikan hati kami kepada Allah. Oleh karena dengan memberikan diri kepada Allah, disitulah terpancar kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Berkatilah setiap orang, baik dalam pekerjaannya maupun kesehatannya. Dan di tempat ini Bapa, kami menyerahkan syukur kami kepada Tuhan melalui persembahan yang kami kumpulkan di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberkati kami dalam situasi apapun, khususnya saat pandemi ini. Ajarkan kami mengukur apa yang kami dapat, apa yang kami terima, dan selayaknya kami berikan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap program pembangunan, khususnya pembangunan Kapanditan yang sudah berjalan hingga saat ini. Tuhan berkati, berkatilah mereka, berkati mereka yang memberikan pikiran, tenaga, materi, sehingga ya Tuhan dapat terwujud kediaman yang nyaman, bukan hanya karena bangunannya, tetapi oleh karena suasana kasih dan cintanya yang terbangun di dalam setiap proses ini. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, dan bentar lagi kami undur dari ibadah ini. Seutuhnya diri kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, sekiranya tidak kehilangan cinta yang semula. Sekiranya kasih itu tidak binasa, akan tetapi tetap bertumbuh senantiasa selalu di tengah-tengah keluarga kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan segenap doa-doa kami. Haleluya. Amin. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih, bersama-sama mari kita nyatakan cinta itu kepada sesama, sehingga kasih itu tidak binasa dalam kehidupan. Demikianlah pesan kasih Allah dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Dan siapkanlah hati saudara untuk menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya yang demikian.
kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dan bersumber dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, serta berasal dari penyertaan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, demikianlah ibadah keluarga yang sudah kita jalankan bersama-sama, kiranya menguatkan hati saudara untuk membawa cinta dan kasih kepada kehidupan. Cintailah saudaramu, terlebih cintailah dirimu sendiri dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggal. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersih.